Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revita Adriansyah. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester saya tentang analisa laporan perusahaan terhadap perusahaan PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2019. Baik, sebelumnya pengertian dan definisi. PT Aneka Tambang Tbk atau yang sering dikenal Antam merupakan anak perusahaan BUMN pertambangan Inalum. PT Antam didirikan pada tanggal 5 Juli 1968. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari sumber daya mineral. Pendapatan PT Antam diperoleh melalui kegiatan eksplorasi dan penemuan deposit mineral, pengolahan mineral tersebut secara ekonomis, dan penjualan hasil pengolahan tersebut kepada konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Kegiatan ini telah dilakukan semenjak perusahaan berdiri pada tahun 1968. Komoditas utama Antam adalah biji nikel kadar tinggi, biji nikel kadar rendah, ferronikel, emas, perak, dan bauksit. Jasa utama Antam adalah pengolahan dan pemurnian logam mulia serta jasa geologi. Untuk yang keduanya yaitu analisis laporan berdasarkan Good Corporate Governance. Yang pertama berdasarkan struktur kepemilikannya. Pada periode 2019, Antam tercatat memiliki bagian kepemilikan perusahaan sebanyak bagi pemegang saham yang tercantum dalam laporan tahunan. Kepemilikan saham tersebut yaitu pemodal domestik sebesar 66.442 orang dan pemodal asing yaitu 423 orang. Pemegang saham mayoritas PT Aneka Tambang tersebut merupakan dikuasai oleh PT Indonesia Asahan Aluminium Persero dengan rasio kepemilikan sebesar 65%, yang melanjutkan porsi kepemilikan saham dipegang oleh masyarakat dengan rasio 35%. Setelah itu yang kedua, tinjauan regulasi perlindungan pemegang saham. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, organ perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap organ memiliki peran penting dalam penerapan GCG serta melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing demi kepentingan perusahaan. RUPS ini adalah organ perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan dan anggaran dasar perusahaan. RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk dapat menggunakan haknya dalam mengemukakan pendapat dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan perusahaan sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan, serta memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus berdasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Setelah itu yang ketiga, tanggung jawab pihak eksekutif dan korporasi itu terdiri dari Dewan Komisaris. Nah, sebelum kita lebih jauh kita harus tahu dulu secara umum Dewan Komisaris merupakan bagian dari kelompok eksekutif yang struktural turut membangun sistemasi bisnis suatu korporasi. Peran pengawasan dan penasihatan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 adalah mencapai visi Antam 2030 dengan orientasi mencapai target kinerja perusahaan terbaik 2019 melalui tema memperkokoh sumber daya dan nilai Antam untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Selanjutnya ada Komisaris Independen. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sesuai dengan peraturan OJK nomor 33 garing POJK titik 04 garis miring 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik.
Selanjutnya ada direksi. Nah, direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan. Nah, yang terakhir itu adalah peran investor di perusahaan Antam. Nah, keberadaan investor berpengaruh besar terhadap keberlangsungan perusahaan Antam, telah menyediakan informasi yang sama kepada pemegang saham secara tepat waktu, benar dan teratur. Adapun kebijakan perusahaan yang mendukung ketersediaan informasi kepada pemegang saham, itu kebijakan proses hubungan dengan investor dan pemegang saham berdasarkan SK Direksi nomor 192 titik K garis miring 0732 garis miring DAT garis miring 2009 tanggal 3 Agustus 2009. Selanjutnya ada kebijakan hubungan dan komunikasi dengan pihak eksternal dan internal perusahaan berdasarkan SK Direksi nomor 081 K titik K garis miring 0502 garis miring DAT garis miring 2011 tanggal 2 Mei 2011. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan efek berbentuk saham diterbitkan melalui SK Direksi nomor 242 titik K garis miring 02 DAT 2013 tanggal 27 September 2013. Dan yang terakhir ada kebijakan pengungkapan informasi diterbitkan melalui SK Direksi nomor 241 K garis miring 02 DAT garis miring 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama tanggal 27 September 2013. Sejak tahun dan yang terakhir, kesimpulan, sejak tahun 2004, Antam telah mengemukakan lebih dari 4 perusahaan asesor independen yang berbeda. Namun kesimpulannya yang sama, bahwa Antam merupakan perusahaan yang memiliki dan yang menerapkan implementasi GCG secara konsisten dengan hasil tingkat penerapan yang sangat baik. Penilaian asesor independen yang selesai pada pertengahan bulan Maret 2020 berdasarkan 3 metode tersebut di atas hasil penilaian yaitu 98,28%, meningkat dari hasil asesmen tahun 2018 yaitu 97,1%. Dewan Komisaris merasa bangga bahwa dengan penilaian implementasi GCG pada tahun 2019 mendapatkan skor yang lebih tinggi nilainya, dan dibuktikan juga adanya berbagai penghargaan dari berbagai penghargaan dalam hal GCG, membuktikan bahwa GCG perseroan telah meletakkan sebagai landasan operasional perusahaan dan melakukan pengukuran sesuai dengan pasal 44 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor per garis 01 garis miring MBU garis miring 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance pada badan usaha milik negara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.